खानदानी जो तफव्वुक के लिए मेहनत करता है, जो तफव्वुक के लिए मेहनत करता है, ऊंचा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, उससे टकराव पैदा होता है। तो तफव्वुक के लिए, बड़ा बनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बa'd। तो उससे टकराव पैदा, orang yang berusaha untuk menjadi tinggi atau menjadi besar maka akan menyebabkan perpecahan, akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan di kalangan masyarakat dan di kalangan keluarga, bahkan di dalam rumah, antara menantu dan mertua, bahkan antara anak dan orang tua. Kalau masing-masing menginginkan jadi tinggi, jadi besar. Hari ini setiap orang hidup mengikuti keinginan dan hawa nafsu masing-masing. Di mana-mana kita lihat orang mengedepankan kehendak hawa nafsunya masing-masing. Ini dimulai dari mana? Ini berasal dari Eropa dan telah menyebar ke seluruh alam. Turuti semua kehendak hawa nafsu apa yang ada dalam hati, sehingga ini telah menjadi penyebab dalam kehidupan ini saling merugikan satu sama lain. Maka disebabkan mengutamakan keinginan hawa nafsu masing-masing ini telah terjadi satu musibah apa? Saling merugikan satu sama lain, sebagian merugikan sebagian yang lain. Maka tidak ada satu kampung ataupun satu rumah ataupun satu pemerintahan yang tersisa kecuali di dalamnya orang saling merugikan satu sama lain, baik dia ahli agama ataupun ahli dunia. Dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan mengikuti perintah. Jadi dalam kehidupan 24 jam menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini berlawanan dengan keinginan, kehendak hawa nafsu setiap orang. Jadi di satu sisi ada kehendak hawa nafsu dan di satu sisi ada amr ilahi, perintah Allah. Maka apabila keinginan dan hawa nafsu tadi dikorbankan ketika menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mendapatkan faedah. Maka apa yang kita pelajari supaya mengorbankan keinginan dan hawa nafsu. Keinginan apa saja yang ada di dalam hatinya semua dikorbankan ketika menghadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ada perintah Allah dan di sisi yang lain ada keinginan hawa nafsu. Yang perintah disempurnakan dan keinginan dan hawa nafsu dikorbankan. Apa natijah yang akan didapatkan? Bahwasanya setiap orang akan mendapatkan faedah. Walaupun nampak di situ yang didapat adalah kehinaan. Ketika seorang mengorbankan keinginan hawa nafsunya, maka nampak dari luar dia ini hina. Saya jatuh, saya kalah. Gak akan ada yang peduli dengan saya. Gak akan ada yang mau negur saya. Hazrat mengatakan bahwasanya akan didapatkan kehinaan. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dia rendah di hadapan orang-orang beriman, akan tetapi dia mulia di hadapan orang-orang kafir. Maka orang-orang mulia akan memilih tawadhu, merendah daripada meninggi. Jadi keinginan hawa nafsu ini ingin jadi tinggi, ingin menjadi besar. Tapi keinginan Allah dan Rasul disuruh supaya tawadhu. Dan kehidupan yang mengikuti hawa nafsu, dia hanya ingin menjadi besar, menjadi tinggi. Dan kehidupan yang mengikuti perintah aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengorbankan hawa nafsu. Maka kehidupan yang mengedepankan perintah Allah dan mengorbankan keinginan dan hawa nafsu, ini akan membentuk kehidupan istimaiyat. Dan orang yang hidup mengikuti keinginan dan hawa nafsu masing-masing, ini dia hanya membentuk, menyempurnakan keinginan mereka masing-masing, kehidupan infiradi mereka. Dan orang-orang yang mengorbankan keinginan dan hawa nafsu dan mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin membentuk kehidupan istimai. Maka kekuatan istimai ini tidak akan mampu dikalahkan oleh kekuatan infiradi walaupun dengan roket sekalipun. Jadi orang-orang yang memilih kehidupan istimaiyah akan menang. Mereka akan berkembang dan mereka akan meningkat. Tapi untuk membentuk kehidupan istimaiyah ini, maka laki-laki pun harus berkorban, perempuan juga, dan anak kecil sekalipun harus berkorban. Lihatlah contoh kehidupan Hazrat Ibrahim alaihissalam. Seorang suami
istri dan anak. Segala keinginan hawa nafsu mereka terkorbankan. Sehingga millat Ibrahim dijadikan asas untuk agama Islam. Jadi semua harus mengorbankan keinginan dan hawa nafsunya, diri sendiri, istrinya, anaknya. Segala keinginan dan hawa nafsu yang dimiliki oleh Ismail alaihissalam semua dihancurkan. Dan apa saja yang bisa menjadi kehendak, keinginan, hawa nafsu Ibrahim alaihissalam dan Hajar alaihissalam semua dihancurkan. Ini satu contoh yang diberikan untuk membentuk kehidupan ijtimai. Setiap mereka telah menyembelih segala keinginan dan hawa nafsu mereka dan telah menjadikan satu kehidupan ijtimai. Dan umat Islam ini diibaratkan satu lapangan untuk mewujudkan usaha terbentuknya kehidupan ijtimai ini. Dan orang-orang yang buat usaha, golongan orang-orang yang buat usaha, dia akan mengajak orang lain untuk berkorban. Akan tetapi kalau dia sendiri tidak berkorban, maka bagaimana dia bisa membawa orang lain untuk berkorban? Dan bangunan-bangunan pun akan dibangun sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Bangunan masjid pun sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi bagaimana yang diperintahkan supaya dijadikan seperti yang diperintahkan? Orang yang pertama sekali menyempurnakan keinginan hawa nafsunya dalam bentuk masjid adalah Walid. Dia bangun masjid yang begitu megah. Apa dia katakan? Bahwasanya saya sedang membangun rumah Allah. Untuk itu perlu dibuat dengan semegah-megahnya. Jadi mengatasnamakan Allah. Dan ketika meletakkan pondasi juga atas nama Allah. Akan tetapi dibangun dengan keinginan sendiri, menurut sesuai dengan kehendak sendiri. Padahal dulu rumah Allah bagaimana dibangun? Tanpa menggunakan uang satupun. Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam, Ismail alaihissalam, mereka mengangkut batu masing-masing, diletakkan kemudian dibangun rumah Allah. Sehingga berdirilah Baitullah dengan mereka mengorbankan keinginan hawa nafsu mereka. Membangun rumah Allah dengan mengorbankan hawa nafsu. Setiap mereka adalah orang yang mengorbankan hawa nafsunya. Jadi rumah Allah terbangun hanya dengan 3 tangan. Tapi 3 tangan yang bagaimana? Mereka yang mengorbankan hawa nafsunya. Bapaknya mengatakan, wahai anak, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Maka anaknya pun menjawab, kerjakan wahai bapak. Akan tetapi sembelih saya jangan dalam keadaan terlentang. Ditakutkan nanti dikarenakan kecintaan terhadap saya yang ada di dalam hatimu, kamu tidak jadi menyembelih saya. Tapi sembelih saya dalam keadaan terbalik. Jadi anak mengatakan kepada bapaknya seperti ini, bagaimana cara menyembelih saya, mengorbankan saya. Kemudian setan dalam bentuk rupa nenek tua datang kepada Hajar alaihissalam. Dia katakan, itu anakmu dibawa oleh bapaknya untuk disembelih. Hajar alaihissalam mengatakan, dia dibawa untuk disembelih karena perintah Allah. Maka diambil batu, dilempar. Dia katakan bahwasanya segalanya akan dikorbankan untuk menyempurnakan perintah Allah. Jadi Baitullah itu bawahnya tidak ada semen. Melalui 3 tangan-tangan orang yang mulia tadi, mereka tegakkan batu dengan tanah liat. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, bangunan itu dirubah sebanyak 3 kali. Akan tetapi yang dirubah hanya bagian atasnya saja, bawahnya masih tetap batu dan tanah liat. Jadi bagian bawahnya, pondasinya masih tetap seperti yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika ada perencanaan ingin mencabut pondasi yang lama, pondasi yang asli, maka tiba-tiba seluruh kota menjadi gelap dan petir mulai menyambar kemana-mana. Maka orang-orang tidak jadi mencabut pondasi yang asli daripada Baitullah. Namun apa yang terjadi? Cuaca menjadi terang kembali. Kemudian mereka berusaha untuk mencabut lagi, maka datang kembali kegelapan, tiba-tiba menjadi gelap dan kilat dan petir mulai menyambar. Kemudian tidak jadi ingin dicabut, cuaca menjadi bersih kembali, terang kembali. 3 kali mereka buat seperti itu, maka itulah yang terjadi. Setiap kali berusaha mencabut, maka cuaca menjadi gelap dan petir menyambar. Pada akhirnya mereka tidak jadi ingin mencabut.
pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak rela batu yang dibangun di atas tanah liat oleh Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Hajarah alaihissalam diganti oleh orang lain. Karena kemuliaan dan keagungan rumah Allah Subhanahu wa taala ini tidak dihasilkan dari kapur dan batu. Dan seluruh dunia ini juga pun tidak ada nilainya walaupun sebelah sayap nyamuk di sisi Allah. Jadi rumah Allah Subhanahu wa taala benar-benar sederhana, yang mana di dalamnya tidak ada diikut sertakan hawa nafsu dan keinginan. Kemudian pengorbanan selanjutnya apa? Dalam membangun rumah kita masing-masing juga dengan sederhana. Yang mana hari ini cara mengekang dan meninggalkan, mengorbankan hawa nafsu dan keinginan itu sudah hilang dari dunia ini. Untuk itu Islam pun sudah hilang dari dunia. Orang mencari jabatan, mencari pangkat dengan mengatasnamakan Islam. Kalau bisa mengumpulkan uang sekian banyak, maka Islam akan berjaya, Islam akan jalan. Karena untuk membingungkan umat Islam itu sendiri, tidak ada suara lain selain suara Islam. Untuk itulah bangunan dibangun dengan megah atas nama Islam. Dan dalam mengikuti keinginan dan hawa nafsu, orang non-muslim itu lebih kuat daripada orang Islam. Oleh karena itu, ketika kehidupan ini sudah mengikuti kehendak, keinginan dan hawa nafsu, maka kehidupan ini akan diatur oleh Yahudi dan Nasrani. Mereka juga mengikuti hawa nafsu, kita pun mengikuti hawa nafsu, akan tetapi mereka lebih kuat. Maka segala peraturan akan ada di tangan mereka. Korbankan hawa nafsu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada mereka, karena umat Islam sudah mulai hidup seperti mereka, mengikuti cara hidup mereka. Dan kemudian orang Islam sendiri mengeluh dan menyalahkan pemerintahnya, penguasanya. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya apabila Yazid tidak berkuasa lagi, maka kalian akan dikuasai oleh tangan-tangan babi dan anjing, yakni orang-orang kafir. Maka beliau katakan apabila orang-orang Islam kehidupannya sudah mengikuti kehidupan hawa nafsu, maka orang-orang Islam akan berlarian kepada orang-orang kufar. Untuk itu anggaplah bahwa Yazid ini adalah satu ghanimah. Ini beliau katakan untuk siapa? Untuk orang yang menyebabkan syahidnya Imam Husain radhiyallahu anhu. Dia yang pernah menambat, mengikat kuda di Masjid Nabawi, sehingga di Masjid Nabawi tidak terdengar suara azan dan tidak ada orang sholat berjamaah sampai 3 hari. Maka seorang sahabat yang paham betul akan kehidupan Nabi SAW mengatakan apabila kekuasaan ini lepas daripada Yazid, maka dia akan berpindah kepada orang-orang kafir. Maka dapat diketahui bahwasanya apabila kita berusaha menjatuhkan kekuasaan dari orang-orang fasik, maka akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Ini beliau beritahukan satu kaidah sampai hari kiamat. Jadi apabila kekuasaan itu ditarik, diambil dari orang-orang fasik, maka dia akan diambil oleh orang-orang kafir. Kalian tidak akan mendapatkannya. Kenapa? Karena kalian sudah menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Kalian tidak akan mendapatkan. Kalau ingin mengambil dari orang fasik untuk dipindahkan kepada orang-orang baik, maka syaratnya harus menjadi orang yang mengorbankan hawa nafsu. Ketika kamu menginginkan keduniaan dan banyak berghibah dan menjadi orang yang tidak memikirkan akhirat dan menjadi orang-orang yang tamak akan dunia, maka kekuasaan itu akan didapatkan oleh seorang yang paling banyak mengikuti hawa nafsunya di antara kalian. Tetapi kalau kalian menjadi orang yang mengorbankan hawa nafsu, maka kekuasaan itu akan diberikan kepada orang yang paling banyak mengorbankan hawa nafsu di antara kalian. Apabila masyarakat awam semuanya adalah orang-orang yang mengorbankan hawa nafsunya, maka yang akan memimpin mereka, yang akan menjadi pemimpin mereka adalah orang yang paling banyak mengorbankan hawa nafsunya. Kalau kalian semua adalah orang yang mengorbankan hawa nafsu dan menyukai kehidupan yang sederhana, kehidupan Nabi SAW, dan kalian menyukai akhlak
muasyarat, ibadat dan muamalat beliau, maka untuk mewujudkannya adalah dengan mengorbankan hawa nafsu. Tapi kalau yang diutamakan itu adalah hawa nafsu, maka kehidupan Rasulullah SAW itu tidak terwujud. Bagaimana kita berangan-angan supaya Islam ini menyebar? Tidak mungkin, karena Islam itu menyebar dengan mengorbankan hawa nafsu. Karena Islam itu adalah adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, itu harus diwujudkan. Maka hari ini apabila semua orang Islam mewujudkan perkara tersebut, maka Islam akan menyebar. Seperti terkadang kita berpikir dan mengatakan bahwasanya kalau semua orang buat usaha tabligh, maka Islam akan menyebar. Tidak semudah itu. Islam tidak menyebar dengan cara seperti itu. Akan tetapi kamu sendiri yang buat pengorbanan 100%. Setiap orang korbankan dirinya masing-masing 100%. Jadi bukan kalau 100% orang ikut tabligh Islam akan menyebar, bukan. Tetapi bagaimana setiap orang berkorban, mengorbankan dirinya masing-masing 100%, maka Islam akan menyebar. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan dirinya 100% sehingga Islam terwujud. Maka jika kamu mengorbankan hawa nafsumu, maka Islam akan menyebar. Dulu kita mengira kalau sudah keluar 40 hari, maka inilah satu pengorbanan. Jadi menganggap keluar 40 hari itu adalah satu pengorbanan. Padahal rumahnya masih tetap, makan minum masih seperti biasa, dan keadaan di rumahnya tetap sama. Siapa yang berubah? Yang berubah paling orang yang baru keluar 40 hari itu. Apabila keinginan, kehendak anak dan istri tidak dikorbankan, maka 2/3 agama akan keluar. Jadi yang dituntut itu adalah 3 macam pengorbanan. Pengorbanan anak, pengorbanan istri, dan laki-laki. Apabila yang berkorban hanya laki-laki saja, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak berkorban, maka hanya 1/3 yang ada, 2/3 tidak ada. Bagaimana kita mau merubah anak-anak kita seperti mana anak-anak Rasulullah SAW? Jadi selama lebih dari 10 hari, 12 hari ini, Haji Sab rahmatullah alaih, setiap teringat pada seseorang, karkun, maka yang beliau tanyakan adalah bagaimana keadaan anaknya. Anaknya ini meniru kehidupan siapa? Kalau mereka ada masalah, apakah mereka merujuk kepada akhirat? Apakah mereka menyibukkan diri dalam amal? Kita mau rubah arah mereka semua menuju akhirat. Begitupun beliau sampaikan kepada Mukimin di Rewin, beliau kumpulkan bagaimana supaya merubah arah anak-anak kita kepada akhirat, kepada amal. Apabila mendapati satu masalah, satu kesulitan, maka dia langsung menyibukkan diri dengan amal, bukan kepada kebendaan. Maka seperti perkataan Hazrat bahwasanya kita mau merubah kehidupan anak-anak kita seperti anak-anak Rasulullah SAW. Lihatlah mubalik yang hebat-hebat, bagaimana kehidupan anak-anak mereka. Bayangkan di khutbah-khutbah mengenai khalifah-khalifah terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Kemudian bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sendiri. Maka jadikan mereka sebagai teman, jadikan mereka sebagai panutan, sebagai idola. Bagaimana hubungan beliau dengan mertuanya, maka seseorang akan bisa menghormati mertuanya. Jadi 2 khalifah adalah mertua Nabi, dan 2 khalifah lainnya adalah menantu Nabi. Jadi Nabi SAW adalah menantu daripada 2 khalifah yang pertama, dan 2 khalifah yang berikutnya adalah menantu Nabi, menantu beliau. Dan Nabi SAW telah menjadikan kehidupan mereka seperti mana kehidupan beliau, kehidupan mertuanya dan menantunya. Beliau sendiri mengorbankan hawa nafsunya dan menjadikan mereka juga hidup seperti beliau. Begitupun dengan anak-anak beliau, keturunan beliau, telah menjadikan kehidupan mereka seperti kehidupan beliau. Yang mana pada hari ini segala keinginan anak itu semua dipenuhi tanpa batas. Lihatlah bagaimana pernikahan Fatimah radhiyallahu anha. Hari ini kalau mau menikahkan anak, apa yang dilihat? Ini calonnya kerjanya apa? Berapa gaji calonnya?
Tapi bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Fatimah radhiyallahu anha adalah bagian dari belahan hatiku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Dengan siapa dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan orang yang paling miskin, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Padahal banyak orang-orang kaya yang siap untuk menikahi putri beliau. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia katakan, saya tidak punya apa-apa, bagaimana saya mau meminta anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada beliau, coba dulu. Maka Sayyidina Ali pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berani bicara. Hanya diam saja. Datang kepada Rasulullah, duduk di depan beliau, diam, tidak berani bicara. Maka Rasulullah bertanya, ada apa? Kenapa datang? Sayyidina Ali tambah tidak berani, hanya diam saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu datang dengan niat untuk menikahi Fatimah radhiyallahu anha? Akhirnya Nabi sendiri yang tanya perkara ini kepada beliau, Sayyidina Ali. Apakah kamu datang karena ingin menikah dengan Fatimah? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, iya. Kemudian Nabi tanya, apakah kamu punya sesuatu? Sayyidina Ali mengatakan, tidak punya ya Rasulullah. Ingin menikahi siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Yang mana Nabi katakan, siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Dan akan dinikahkan kepada siapa? Kepada orang yang tidak punya apa-apa. Maka beliau nikahkan putrinya. Diberikan harta yang sangat sedikit, sehingga mereka berdua menjalani hidup dalam kesusahan, dalam kesulitan, kelaparan sampai 3 hari. Ya Rasulullah, lapar. Rasulullah mengatakan, saya pun kelaparan. Datang kepada Nabi, minta budak hamba sahaya. Rasulullah SAW mengatakan, budak hamba sahaya itu adalah haknya orang-orang Islam. Sedangkan kesulitan dan kesusahan itu adalah untuk keluarga kita, untuk ahli rumah kita. Mereka mengalami kelaparan ketika Imam Hasan radhiyallahu anhu masih menyusui. Ketika melihat anak itu sedang menangis, Rasulullah SAW memberikan lisannya, lidahnya untuk dihisap oleh bayi tersebut, sehingga bayi yang tersebut telah penuh dengan keberkahan. Beliau korbankan hawa nafsu, kehendak, keinginan mereka semua. Siapa yang paling dekat dengan beliau, maka akan makin besar pengorbanannya. Jadi 2 khalifah yang diangkat adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kakeknya. Beliau bersabda, wahai Ali, kamu akan syahid nantinya. Karena dia akan berkorban di dunia ini. Untuk itu Rasulullah SAW memberikan berita bahwa dia akan syahid. Dan Ali radhiyallahu anhu pun berperang. Kenapa? Karena perintah, menjalankan perintah. Dan beliau bersabda kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kamu tidak boleh meninggalkan kekhalifahan dan tidak boleh menumpahkan darah orang-orang Islam. Beliau mengorbankan kerabat-kerabat dekatnya. Maka siapkan diri kalian masing-masing untuk berkorban seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah tertib untuk menyebarkan Islam. Jika ingin Islam tersebar, maka korbankan diri sendiri. Makan minum sendiri. Begitupun berlebih-lebihan dalam pernikahan. Membangun rumah tempat tinggal dengan sesuai kehendak hawa nafsu. Tapi kalau setiap orang berlomba-lomba memenuhi keinginan hawa nafsu masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kekuasaan kepada kalian. Allah akan berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim yang akan menghalangi dan melarang kalian untuk haji, dan akan diberikan kepada orang-orang yang akan menumpahkan darah kalian. Mereka akan mengatur semuanya. Akan tetapi apabila kamu mengorbankan hawa nafsu, maka walaupun setelah kamu pergi nanti, Islam pun akan bersinar. Maka pengorbananmu itu akan memenangkan Islam walaupun kamu sudah tidak ada lagi. Karena setelah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuruj terus berjalan. Maka hari ini Islam sudah hilang dari dunia ini. Apabila kalian ingin supaya Islam hidup kembali di atas dunia ini, maka korbankan hawa nafsu kalian. Seperti mana orang-orang Muhajirin dan Ansar telah mengorbankan segala-galanya. Tidak punya kendaraan, keluar jalan kaki, makan daun-daunan, rumput-rumputan,
Dan ketika mendapatkan sesuatu, tidak digunakan untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu, tapi digunakan untuk tuntutan usaha kerja. Bahkan ketika mereka mendapatkan kekayaan Kaisar dan Kisra, mereka tidak mengambil manfaat itu untuk diri mereka masing-masing. Jadi ketika mendapatkan harta kebendaan, mereka menangis seperti hati mereka hancur. Jadi ketika menaklukkan satu negara, satu daerah, kemudian mendapatkan harta kekayaan dari negara tersebut, mereka menangis. Mereka mengatakan ini harta dan kekuasaan ini akan menyebabkan hilangnya kasih sayang. Di masa hidup Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini adalah masa terbentuknya kemuliaan dan kehormatan. Dan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berusaha menjaga, akan tetapi arah sudah berbalik. Jadi keinginan mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta dan tanah, itu bukan Islam. Islam itu adalah mengorbankan semuanya. Islam itu adalah mengorbankan itu semua, mengorbankan kekuasaan, mengorbankan harta dan tanah, mewujudkan ijtimai dengan mengorbankan pribadi. Maka dengan pengorbanan kita yang sedikit-sedikit sehingga kerja usaha sudah sampai selevel ini. Ini belum semuanya berkorban, ini hanya pengorbanan sedikit-sedikit sehingga usaha dan kerja ini sudah sampai selevel sekarang. Apa yang kita lihat sekarang ini, berapa banyak jemaah, berapa banyak majma' yang hadir, dan berapa banyak jemaah yang sedang bergerak, ini dikarenakan pengorbanan yang sedikit-sedikit. Bahkan sudah ada yang keluar negeri sekalipun, padahal zaman dulu keluar satu hari pun susah dapat izin dari orang rumah. Jadi ada orang dulu tidak dibolehkan untuk tidur di masjid malam Jumat walaupun satu hari, tidak diizinkan oleh keluarganya. Istri yang tadinya melarang suami untuk keluar walaupun satu hari, maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala istri yang seperti itu pun sudah ikut. Dan istri yang seperti ini nantinya di kemudian harinya akan terus meningkat dalam kerja, dalam usaha, sehingga dengan tertib yang benar dia ini bisa menjadi asbab berubahnya Amerika dan Rusia, ataupun naudzubillah akan menjadi penyebab terhapusnya agama dari kehidupan. Jika pengorbanan yang dibuat sudah seperti nabi-nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah hidup ke arah kebaikan. Terus buat pengorbanan dan semakin meningkat dalam berkorban. Tapi jika setiap orang ingin makan yang enak-enak, maka ini sudah termasuk hawa nafsu. Dan jika setiap orang ingin diakui dan ingin dihargai, maka akan menimbulkan perpecahan. Jadi pengorbanan itu apa? Pengorbanan itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu untuk memenuhi dan menyempurnakan amal-amal di masjid. Ketika seseorang meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hawa nafsunya untuk mengutamakan amal-amal di masjid, maka inilah pengorbanan. Ketika kita sedang keluar, ketika akan buat ta'lim, dan ketika akan berdakwah, ketika sedang keluar, di situ pengorbanan. Dakwah dari satu negeri ke negeri yang lain, ini juga merupakan satu pengorbanan. Ketika keluar, di situ ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Inilah pengorbanan ketika keluar. Jadi seperti mana kita meninggalkan rumah kita dengan pengorbanan, begitupun pengorbanan yang perlu kita buat ketika sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam 24 jam yang kita jalani, kita menganggap diri ini bukan siapa-siapa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan mengabulkan orang yang dalam dirinya ada sifat apa? Saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa. Tapi nafsu ini selalu ingin diri kita ini dianggap, dihargai, dan diakui. Ketika berbicara, ketika dalam musyawarah, maka ketika Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk buat kerja, maka kita tingkatkan lagi. Dengan apa? Dengan tidak mengharap untuk diakui, tidak mengharap untuk dihargai. Bahkan ketika kita dimintai pendapat oleh orang lain, dimintai usulan orang lain, itu kita tidak menginginkan apapun dalam hati kita. Dan juga jangan ada keinginan dalam hati kita supaya kita ini dimintai pendapatnya. Jadi katakan pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Katakan pada diri sendiri, kamu ini bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa.
Jadi bukan kita katakan untuk orang lain perkataan ini. Saya ini betul-betul bukan siapa-siapa. Saya dimintai pendapat karena mereka ikram saya. Ini pengorbanan ketika kita keluar. Ada pengorbanan yang ketika kita akan berangkat, dan pengorbanan yang kita buat ketika kita sedang keluar, sudah keluar. Dan mengorbankan kemasyhuran diri sendiri. Siapa yang paling banyak meningkat dalam pengorbanan, maka Islam akan tersebar dari tangan orang tersebut. Dia akan menjadi sebab hidupnya Islam. Apakah kalian ingin Islam ini hidup? Maka asasnya adalah pengorbanan. Harga diri pun harus dikorbankan. Kemasyhuran diri sendiri pun harus dikorbankan. Jadi tidak perlu menilai orang lain. Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat pengorbanan setiap orang itu setingkat mana. Tidak perlu mengatakan pada diri sendiri bahwasanya saya sudah berkorban sekian-sekian. Dan tidak perlu juga mengatakan bahwasanya si fulan itu korbannya banyak sekali, besar sekali pengorbanannya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semuanya, siapa dan berapa banyak pengorbanannya. Ketika amal agama berkurang di muka bumi, kemudian Allah berikan taufik kepada kita untuk buat pengorbanan, untuk buat usaha, dan Allah jadikan asbab kita meningkatnya agama. Ini semata-mata atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu tingkatkan pengorbanan. Tingkatkan masa keluar kita. Tadinya keluar 40 hari, tingkatkan menjadi 4 bulan. Tadinya 4 bulan, sekarang menjadi 6 bulan setiap tahun.